Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Ngombe kan? Oke. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan. Tapi Bung, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah, saya sudah mendapatkan kabar gembira dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sungguh gembira kabar yang Anda dapatkan tadi, tapi itu menyebabkan kesalahan kekuasaan. Biar saya perjelas, Jepang tidak lagi berkuasa karena sudah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya sudah mengerti. Terima kasih. Monggo Kak. Lalu bagaimana cara kita untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan ini. Waktu ini memang tempat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian setuju dengan ini, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan. Gimana? Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pembentukan badan dari Jepang. Karena kita tidak mau ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan ini kita sendiri yang ngatur. Hebat sekali. Kita akan pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945. Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ya, ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Makasih Bu. Sebentar, saya panggilkan dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang untuk menemuimu. Ada hal penting katanya. Baik, akan saya temui. Jangan duduk.
Saya dengar dari istri saya ada yang mau disampaikan. Ada apa itu? Kemarin kami mengadakan rapat dan semuanya setuju untuk Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya rundingkan kepada anggota PPKI. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lama lagi. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya jika kita secepatnya memproklamasikan kemerdekaan ini? Otomatis terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia ini. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana, Bung? Para pemuda mendesak untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana menghadapi para sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI pada 18 Agustus mendatang. Gimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Kita harus melihat mereka ke masa depan agar kita mempersiapkan. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Meski berhati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Ranges Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan ke luar daerah Jakarta agar terhindar dari Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Ranges Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apa kalian setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Ranges Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Begini, Bung. Ada apa nih ya? Assalamualaikum, Bung Hatta. Bung. Ada apa ini? Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Ranges Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno. Apa tujuan nama Mbak kami di sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukannya Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa ada campur tangan Jepang. Memang itu benar. Cuman kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih ingin memerlukan bantuan dari Jepang. Bagaimana perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Ini rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu dalam penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka harus bebas dan sekaranglah saatnya. Baiklah saudara sekalian, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Bung, tolong lepaskan ikatan Bung Soekarno. Bung, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Hatta, Bung Soekarno, mari ikuti saya. Saya mengerti mempertimbangkan situasi Anda saat ini. Kami belum mempertimbangkan situasi ini dengan baik. Mana kacamataku?
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maida. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksana Maida. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu ya. Selamat siang, ada apa Bung? Maaf mengganggu. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan kemerdekaan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksana Maida. Baik, silakan duduk. Sebenarnya saya gembira mendengar kabar ini. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana. Bagaimana dengan tanda tangan proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi tidak layak ditandatangani anggota PPKI. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang hari ini? Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya juga mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana para hadirin? Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, kamu sudah menemani saya di masa-masa sulit ini. Oh ya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan jalan untuk memproklamasikan bangsa kita ini. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh ya, kita kan belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan kain putih. Lantas bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya dengan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baik, Bu.
Saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa yang penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Langkah tegap maju. Jalan. Bendera siap. Sampai